Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kita sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Ya, silakan kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita dan dimudahkan kita dalam mencari ilmu pada kesempatan kali ini. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi fikih tentang ibadah kurban. Pengertian dari ibadah kurban, secara bahasa, ibadah kurban berasal dari kata qarraba yang artinya dekat. Secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam istilah ilmu fikih, hewan kurban biasa disebut dengan nama al-udhiyah, yaitu bentuk jamak dari al-adhi. Selanjutnya, hukum kurban. Hukum kurban hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang yang mampu melakukannya. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkurban dengan 2 kambing Quraisy yang sama-sama berwarna putih kehitam-hitaman dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelih kurban tersebut dan membacakan nama Allah serta bertakbir waktu memotongnya. Dan juga dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad bersabda, "Dan jika kalian telah melihat hilal tanggal masuknya bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah ia membiarkan rambut dan kukunya." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, keutamaan ibadah kurban. Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, ia ataupun pahalanya telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah kalian semua dengan pahala kurban itu." Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, luar biasa adalah keutamaan dari ibadah kurban. Tentunya tidak semua hewan kurban itu hewan bisa dijadikan hewan kurban. Ya, ada ketentuan-ketentuan hewan kurban. Di antara jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi, kerbau, kambing, atau biri-biri. Dan ada ketentuan dari hewan-hewan tersebut yang bisa dijadikan hewan kurban. Yang pertama adalah unta yang sudah berumur 3 tahun atau 5 tahun.
Yang kedua, sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun. Yang ketiga, kambing yang sudah berumur 2 tahun. Yang selanjutnya adalah biri-biri ataupun domba yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Ya, itulah ketentuan dari hewan kurban. Dari ketentuan tadi, tentunya ya, binatang-binatang tersebut ya, tidak diperbolehkan dijadikan hewan kurban ketika ada apa? Ada hal-hal yang tidak bisa menjadikan hewan tersebut sebagai hewan kurban. Ya, maka di sini syarat-syarat binatang yang untuk kurban adalah binatang yang bebas dari aib ataupun cacat. Karena itu tidak boleh berkurban dengan binatang yang aib seperti di bawah ini. Yang pertama adalah yang penyakitnya terlihat dengan jelas. Yang kedua, yang buta dan jelas terlihat kebutaannya. Yang ketiga adalah yang pincang sekali. Dan yang keempat, yang sumsum tulangnya tidak ada karena kurus. Ya, jadi yang mengakibatkan binatang tersebut terlihat kurus sekali. Selanjutnya, waktu penyembelihan hewan kurban. Waktu penyembelihan hewan kurban adalah setelah salat Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Penyembelihan boleh dilakukan pada siang hari atau sore hari pada hari-hari tersebut sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 bulan Zulhijjah. Pembagian daging kurban. Daging kurban dibagi kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah, belum dimasak. Apabila orang yang berkurban, sahibul kurban, menghendaki daripada daging kurban tersebut, maka dia boleh mengambil daging kurban itu maksimal sepertiganya. Dari apa? Dari hewan kurban. Tadi sudah disampaikan terkait dengan keutamaan, dan tentunya ketika ada keutamaan maka di sana ada hikmah dari apa? Dari pelaksanaan kurban. Adapun hikmah dari pelaksanaan hewan kurban, pelaksanaan ibadah kurban, ya, yang pertama adalah menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena riwayat ataupun cerita dari pelaksanaan kurban itu berawal dari pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, di antara hikmah pelaksanaan kurban untuk mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha dari tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah. Yang keempat, kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus dan tidak kikir. Yang selanjutnya, kurban mendidik kita untuk peduli kepada sesama. Yang terakhir, mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan. Dan di antara sifat kebinatangan yang harus kita musnahkan adalah tamak, rakus, sikap ingin menang sendiri, sewenang-wenang, dan sewenang-wenang kepada orang lain. Itulah materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan setelah kita membahas, kita bisa mengetahui, memahami,
dan tentunya kita bisa mengaplikasikan dan melaksanakan pelaksanaan ibadah kurban. Terima kasih sekali perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.